Selamat pagi teman-teman Musafir Rock and Roll, apa kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik semua ya. Kali ini gue coba berbagi cerita tentang pengalaman gue saat melakukan penerbangan dari Jakarta menuju New York City. Hari itu tanggal 19 Juli, gue memilih maskapai penerbangan Qatar Airways. Penerbangan dimulai dari Jakarta, transit di Doha, kemudian melanjutkan perjalanan ke New York City. Saat melakukan check-in di Bandara Soekarno-Hatta, pihak dari Qatar Airways menanyakan gue di mana kamu menginap. Jadi saat itu gue memberikan bookingan penginapan gue selama kurang lebih 8 hari di New York. Setelah urusan check-in selesai, kemudian gue diberi boarding pass ya, kemudian gue masuk menuju imigrasi, lewat dari imigrasi kemudian menunggu di gate, kalau nggak salah di gate 7. Setelah menunggu beberapa saat, pesawat kemudian terbang menuju Doha. Perjalanannya sendiri kurang lebih sekitar 7 atau 8 jam ya, gue kurang ingat. Sampai di sana itu pukul 1 siang waktu Doha. Transit sekitar 2 jam, kemudian sekitar pukul 3 pesawat kembali melakukan perjalanan menuju New York. Selama perjalanan tentunya nyaman, gue memberi penilaian yang sangat bagus untuk pihak Qatar karena servisnya sangat-sangat memuaskan. Kemudian seperti gue cerita tadi, pesawat melanjutkan penerbangan ke New York City dan tiba sekitar pukul 12 malam. Selama perjalanan mungkin hanya di pihak bandara di Qatar yang agak sedikit sedikit ribet lah ya, karena saat itu tas kamera yang gua bawa sempat dipermasalahkan. Entahlah, mungkin mereka curiga kali ya di dalam kamera itu ada apa. Tapi selama gua berbelas-belas tahun melakukan perjalanan, rasanya baru saat itu kamera gua dibuka, kemudian mereka menaruh alat apalah untuk ngecek apakah di dalam kamera ini ada masalah, mungkin ada drag dan segala macam. Kemudian kaos kaki gue juga sempat dibuka, sepatu gue sempat dibuka, bukan kaos kaki. Dan akhirnya salah satu petugas bandara tersebut mengatakan bahwa ini nggak masalah, kamera ini nggak masalah, kenapa harus dipermasalahkan. Akhirnya pas kamera itu kembali ditutup dan gue kemudian masuk ke dalam pesawat dan melakukan perjalanan menuju Amerika. Selama perjalanan ke Amerika itu gue kurang tahu berapa belas jamnya, mungkin sekitar 14 jam. Jadi sampai di Amerika itu hampir pukul 12 malam, setengah 12, jam 12 gitulah ya. Saat turun dari pesawat, gue sama sekali setelah sampai di JFK ya, gue sama sekali tidak mengambil gambar karena gue takut berurusan dengan pihak imigrasi ya. Jadi turun dari pesawat, nggak lama kemudian kita ngantri untuk pemeriksaan paspor ya. Ada visitor, ada juga citizen. Jadi kita yang WNI tentunya memilih jalur di visitor, dan beberapa WNA lainnya ya dari Afrika, dari Cina, dari Eropa pun berada di antrian visitor. Gak lama kemudian giliran gua kemudian ditanya oleh petugas imigrasi, dan selama gue traveling baru kali itu rasanya dapat petugas imigrasi yang sangat baik. Dia berasal dari Malaysia, menanyakan berapa lama gue di Amerika, mau kemana aja, kenapa sendiri, dan kamu lagi cuti ya, dan segala macam lah. Intinya kalau menurut gue pribadi, imigrasi di Amerika itu jauh dari kata menyeramkan seperti cerita-cerita yang beredar di channel YouTube teman-teman lain. Jadi kalau menurut gue
sama sekali tidak menyeramkan seperti berita yang beredar, karena gue sendiri merasa pertanyaannya standar ya, bahkan dia tidak menanyakan gue berapa banyak uang yang gue bawa, gue nginep di mana, tiket pulang gue pun nggak dilihat. Tapi gue nggak menyarankan kalian untuk tidak membawa tiket pulang ya, karena terlalu berisiko untuk dideportasi ketika kalian masuk Amerika tanpa tiket. Jadi ya seperti gue cerita tadi, petugasnya sangat ramah. Nggak lama kemudian dia berkata, ya udah selamat berlibur ya kan. Jadi waktu itu gue dan petugas ini, si Mister ini lebih sering menggunakan bahasa Melayu ya dibanding bahasa Inggris. Dan dia menurut gue petugas yang sangat ramah selama gue melakukan traveling. Nggak lama kemudian gue diizinkan keluar dan mengambil bagasi. Kemudian mengambil bagasi, gue pikir akan melanjutkan masuk ke X-ray ya. Biasanya kan setelah kita ngambil bagasi, kita menaruh barang bawaan kita, tas kita, koper kita di X-ray ya. Ternyata setelah mengambil bagasi tidak ada sama sekali pemeriksaan tas. Jadi menurut gua imigrasi di New York ini, tugas bandaranya menurut gua sangat-sangat simple ya, tidak menyeramkan seperti yang berita yang beredar. Tapi dengan catatan jangan pula kalian jadi membawa barang-barang ya seperti ijazah, akte kelahiran, pokoknya dokumen-dokumen yang bersifat untuk mencari kerja. Kalau gua jangan pernah mencoba membawa barang-barang yang terlarang lah ya. Jadi karena beresiko untuk kalian untuk dipulangkan alias dideportasi. Jadi teman-teman cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk teman-teman. Semoga teman-teman yang belum mempunyai visa segera di-approve visanya, dan yang belum ke Amerika semoga dilancarkan sampai di Amerika. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi dengan Musafir Rock and Roll pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.